menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun Menteri Polhukam, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Jadi jangan hanya kan 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan soal kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair. Ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Tidak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri. Ya. Oke ya, sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Hanya detik ini. Soal Pak Mahfud nih, Pak Mahfud juga statement soal pengumpulan jalan Petsos soal Densus 88. Pak Mahfud sih bilang ini ada dugaan sebenarnya pergantian owner mafia timah. Kalau dari Mas Habib sendiri lihat hal ini dari statement Pak Mahfud, lihat hal tersebut seperti apa? Komen dulu, nanti saya baca dulu, ntar saya dituduh salah lagi kan. Rapat Komisi 3 akan didalami soal itu. Nah, jadi gini, ya ini kan rapatnya anggaran, tapi memang kita kan anggaran selalu berbasis kinerja. Ya kita selalu sampaikan hal tersebut, ya masukan-masukan dari teman-teman ini dari masyarakat kami sampaikan ke mitra kami akan sampaikan. Jadi soal politik ini hanya semua dari PKB, kemudian PDIP, dari Gerindra sendiri. Kami hormati ya partai apapun mendukung siapapun, nggak ada masalah. Presiden kan belum menegaskan karena dari Komisi 3 sendiri apa kalau teman-teman ikuti rapat-rapat Komisi 3 hampir beberapa tahun terakhir kan selalu dibahas ya. Dan selalu ada update dari kalau nggak kabar Reskrim Kapolri soal berapa yang sudah ditangkap ya, berapa yang ditindak ya. Kan itu terus ya. Bahkan seingat saya dulu waktu Kapolri Pak Fadil kalau nggak salah ada juga penangkapan ya. Jadi yang namanya kejahatan selalu ada, tapi kan yang selalu ditangkap. Kurang lebih begitu. Jadi soal anak selanjutnya tapi dari Gerindra proses itu gimana, dan komunikasi Golkar yang sebelumnya sudah masih awal tuh terkait RK apakah di Jakarta atau di Jabar gimana? Ya kalau Pak Ridwan Kamil kan sepertinya keinginannya ke Jakarta. Ya, beliau sendiri kan sudah beberapa kali bicara, gestur politik beliau menunjukkan beliau akan ke Jakarta. Bagi kami lebih baik ya Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Nanti komunikasi antar partai politik kan terus akan dijalani oleh kedua belah pihak, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Tidak ada masalah. Saya pikir ini dalam waktu dekat akan selesai dengan komunikasi yang baik. Gerindra yang Golkar batal menghalang kepolisian. Ya kami perjuangkan itu. Tapi ada kekhawatiran dengan Mas Anies maju ini dari
Gerindra? Nah, justru ya kalau Anies maju saya pikir apalagi sekalian duit sama Ahok misalnya ya, saya pikir selesai ya. Penantangnya insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya, karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru, ya. Selalu ingin yang orang tidak terlibat masalah-masalah lama. Anies juga kan kemarin kalah waktu pilpres di Jakarta, padahal beliau gubernurnya. Gitu. Walaupun tipis, tapi kalau kalah ya tetap kalah. Gitu kan. Sehingga kalau ada orang baru, sosok baru menantang Pak Anies besok ini, ya, saya pikir peluangnya besar ya, untuk bisa menang. Kalau Anies dipasangkan dengan Kaisang gimana? Kalau kemarin didorong PKB juga tuh. Ya kita lihat nanti. Ya. Tapi memungkinkan dari PDIP yang Anies dan Kaisang. Kira-kira memungkinkan nggak duet Anies dan Kaisang? Ya mungkin aja. Setuju gitu Bang. Berarti Ya, PSI bukan pecah gitu ya, memungkinkan, Bang? ya mungkin aja enggak. Jadi gini, itu kan pengajuan calon gubernur, wakil gubernur ya, itu kan masing-masing partai memiliki kedaulatan ya.